Akhirnya, setelah Jakarta tersesat selama 7 tahun, ada juga pemimpin waras yang tahu arah pulang. Pramono Anung, Gubernur Jakarta yang sekarang ini loh, nggak banyak omong kosong, ya toh. Beliau langsung tancap gas dengan kebijakan-kebijakan yang dulu pernah bikin Jakarta jadi kota harapan, yaitu program-program peninggalan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bukan karena mau cari panggung loh ya, tapi karena beliau itu tahu persis program Pak Ahok itu bukan gimmick politik, tapi solusi nyata loh. Solusi nyata yang dibutuhkan warga Jakarta. Inilah bedanya pemimpin yang ngerti lapangan dengan yang cuma bisa jualan jargon. Pak Pramono tahu loh, mana yang cuma seremonial dan mana yang benar-benar berguna buat warga Jakarta. Bukan sibuk cari pencitraan di media sosial, tapi justru balik ke akal sehat. Benahi sungai, lanjutkan normalisasi, hidupkan lagi RPTRA Kalijodo, buka taman kota 24 jam, dan terobos proyek tanggul laut plus mangrove. Pak Pramono Anung ini bukan mau jadi Ahok kedua, bukan. Tapi dia cukup cerdas untuk melanjutkan yang terbaik dari pemimpin sebelumnya. Tanpa drama, tanpa gaya-gayaan. Coba tanya emak-emak manapun di Jakarta, semua pasti ingat loh, masa-masa di mana kota ini mulai terasa manusiawi. Jalanan bersih, taman hidup, sungai makin rapi, dan warga yang dulu dianggap remeh malah bisa jadi pasukan orange yang bangga kerja untuk kota ini. Tapi entah kenapa, setelah Pak Ahok semua itu pelan-pelan dikubur dalam-dalam. Program yang sudah bagus malah dibekukan, seolah-olah yang penting itu bukan hasil, tapi siapa yang bikin. Gitu tuh loh. Dan gengsi itu seolah-olah lebih penting daripada manfaat. Miris toh. Dan sekarang ya, alhamdulillah, Pak Pramono itu datang bukan untuk mulai dari nol loh, tapi untuk melanjutkan yang sempat disia-siakan. Contohnya jelas, proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu loh, itu kembali digas. Ini bukan hal kecil loh, bukan. Ini soal nasib warga bantaran kali. Soal banjir yang tiap tahun itu bikin emak-emak begadang, angkat kulkas, dan nyelamatin ijazah anaknya. Tuh, zaman Pak Ahok, normalisasi ini terbukti berhasil ngurangin titik-titik banjir. Tapi kemudian diganti jadi naturalisasi, yang entah itu artinya apa sebenarnya. Nggak cuma itu, Pak Pramono juga langsung sentuh salah satu simbol keberhasilan ruang publik, RPTRA Kalijodo. Tempat yang dulu disulap dari kawasan prostitusi jadi taman keluarga itu loh, itu sempat dibiarkan merana. Padahal dulu ya, banyak loh emak-emak dan anaknya yang main ayunan di sana sambil piknik gitulah. Tapi sekarang, tuh, taman kayak jomblo abadi, sepi, kusam, dan kehilangan makna. Dan Pak Pramono tahu itu harus dibangkitkan lagi. Bukan cuma untuk pencitraan, tapi karena warga butuh ruang aman buat bernafas dan bahagia gitu loh. Yang bikin emak tambah salut, wah, beliau itu bukan tipe pejabat yang eksklusif. Bayangin ya, beliau bikin pergub supaya lulusan SD bisa daftar jadi pasukan oranye. Wah, ini baru kebijakan pro rakyat loh. Gak semua warga Jakarta itu kan lulusan S1, Pak. Tapi mereka punya semangat kerja, tanggung jawab, dan rasa cinta sama kotanya. Kasih mereka kesempatan kerja yang layak, dan mereka akan jaga Jakarta kayak jaga rumah sendiri. Lah, ini bukan soal pekerjaan kecil ini.
tapi soal keberpihakan pada rakyat kecil. Terus ya, soal taman kota. Soal taman kota nih ya, mau dibuka 24 jam. Wah, mantep toh. Ini bukan hal sepele. Apalagi buat emak-emak yang baru bisa ngajak anak-anak jalan itu di sore hari atau malam habis pulang kerja. Taman itu bukan cuma buat tempat main, tapi tempat warga bisa ketemu, ya toh, bisa ngobrol dan ngerasa Jakarta ini bukan hutan beton yang dingin dan asing gitu loh. Dan kalau bisa dibuka aman 24 jam, wah itu artinya Pak Pramono juga serius soal keamanan dan kenyamanannya. Satu lagi ya, yang patut diangkat, Giant Sea Wall dan Giant Mangrove Wall. Ini strategi ganda yang cerdas loh. Tangani ancaman banjir rob dari sisi teknologi dan dari sisi alam. Tanggul laut jaga Jakarta dari tenggelam, mangrove jaga ekosistem tetap hidup lah. Well tenan. Bukan cuma demi lingkungan, tapi juga demi masa depan gitu loh. Karena Jakarta nggak bisa terus-terusan jadi korban cuaca ekstrim sambil pemimpinnya sibuk cari alasan. Nggak bisa gitu terus. Buat emak-emak se-Jakarta, lah ini saatnya buka mata dan hati. Jangan lagi gampang dibohongi sama janji manis yang isinya angin. Kita udah ngerasain 7 tahun kehilangan arah. Jangan ulangi kesalahan yang sama, ya toh. Kalau sekarang ada gubernur yang kerja pakai otak dan hati, ya harus kita dukung. Kita bukan cuma warga, tapi penjaga akal sehat kota Jakarta. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Ajak anak main di taman yang diperbaiki, ikut bersihin lingkungan, atau sekedar nyebar kabar baik soal program-program yang beneran berguna ini. Karena ya, perubahan besar itu dimulai dari warga yang sadar dan pemimpin yang kerja bener. Pak Pramono dan Bang Rano Karno, lanjutkan. Jangan mundur, jangan goyah walau dikritik kanan kiri. Karena di balik dapur kami yang sibuk dan jemuran kami yang setia itu loh, ada doa-doa dan harapan besar agar Jakarta itu kembali jadi kota yang layak ditinggali, bukan sekedar dijalani. Kami tahu jalan ini nggak gampang. Banyak yang bakal coba jegal dan nyinyiri tanpa solusi. Tapi kami juga tahu pemimpin yang kuat itu bukan yang sempurna, bukan, tapi yang konsisten kerja meski tak selalu dipuji. Dan selama Bapak jalan lurus, emak-emak Jakarta akan tetap berdiri di belakang Bapak. Bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai rekan juang demi kota yang lebih aman, ramah, dan manusiawi. Salam dari emak-emak biasa yang cuma ingin Jakarta menjadi luar biasa.